Oke, selamat siang guys. Ini siang sebetulnya, cuman mendung. Jumpa lagi di channel gua. Setelah kemarin agak lama, akhirnya gue bikin channel lagi. Seperti yang lo lihat, ini gua punya mainan baru, sepeda. Tapi sepedanya beda sama sepeda lain, karena sepeda ini sepeda listrik sebetulnya. Cuman bedanya, sepeda listrik ini bisa dilipat. Jadi ringkas dan ya lumayan nyaman lah. Sekarang gue lagi ada di mode listriknya. Kelihatan memang gue goes. Cuman sebetulnya ini dibantuin sama listrik. Jadi lumayan ringan lah ya. Nah, sepeda ini namanya sepeda one boat. Jadi sepeda one boat ini tipenya banyak. Yang gue pakai ini tipenya T4. Jadi ada S6, ada S1, macam-macam lah. Modelnya juga lucu-lucu. Nah, untuk pedal asisnya sendiri atau listriknya sendiri, kalau gue lihat di speknya, dia bisa sampai range-nya ya 40 sampai 50 km. Gila, jauh juga. Jadi kalau buat ngantor, buat sekolah, buat kuliah sih cocok menurut gua. Terus yang lucunya lagi, lo lihat gua goes kan? Gua nggak keringetan, Jack. Seru sih, seru banget. Nah, seperti yang tadi gue jelasin sambil riding, ini sepeda namanya one boat. Ini kebetulan yang gue bawa itu seri T4. Jadi sedikit gue ceritain tentang sepeda ini. Ini sepeda listrik, tapi dia punya 3 mode untuk listriknya ya. Mode pertama, lu bisa manual. Artinya manual itu sama seperti sepeda biasa. Tapi yang uniknya dari sepeda ini, walaupun dia, kalau lu lihat ini sepeda listrik kan. Biasa kalau sepeda listrik tuh, kalau lu genjot manual, dia agak berat. Cuma yang ini enggak. Menurut gue sih ini enggak terlalu berat ya untuk goes manual. Karena gue coba 15 kilo manual tuh masih aman-aman aja dengan badan gue yang sebesar ini. Itu satu yang mode manual. Terus dia punya, yang kedua adalah mode pedal assist. Pedal assist ini artinya lo tetap genjot, cuman listriknya tuh bantuin kayak ngedorong lo dari belakang. Jadi genjotnya tuh kayak genjot bohongan men. Kayak curang lah kayak gitu, bisa dibilang curang. Nah, kenapa rasanya tuh kayak didorong dari belakang? Karena motornya itu ada di ban belakang. Nah, mode ketiga itu adalah full listrik 100%. Lo nggak pakai genjot, lo nggak pakai macam-macam, lo tinggal gas. Gasnya itu ada di kanan, dan gasnya itu mirip kayak motor. Jadi sejatinya pada saat mode ketiga ini kayak lo naik motor matic, tapi bentuknya sepeda. Jadi unik sih, lucu sebetulnya. Nah, yang gue suka lagi dari one boat ini adalah dia udah sepeda listrik, dimensinya nggak terlalu besar, dan dia bisa dilipat. Artinya pada saat contoh misalnya kayak gini nih, gue riding di hujan-hujan kayak gini, tiba-tiba lagi asik riding, terus tiba-tiba hujan, gue tinggal berhenti di minimarket tertentu gitu kan, gue lipat, gue pesen ini ojek online, mobil Gokar atau Gojek kayak gitu, gue lipat terus gue pulang. Jadi praktis banget sih. Nah, kalau dilihat lipatnya ini juga nggak terlalu sulit ya. Jadi cukup compact lah, seperti itu. Nah, dia untuk fitur lumayan lengkap sih kalau untuk di kalangan sepeda lah ya. Satu, lu punya klakson. Tapi klaksonnya dia klakson elektrik sih. Untuk yang klakson manual yang kayak bel kayak gitu ya lo tinggal tambahin aja sih sebetulnya. Sama dia ada lampunya, lampu depan. Untuk lampu belakang dia masih pakai mata kucing. Tapi itu pun juga selera lo. Misalkan lo mau tambahin lagi lampu yang baterai kayak gitu, lo bisa tambahin. Dan ini kalau gua sih ngelihat sepeda ini, gue mau tambahin beberapa aksesoris sih, kayak boncengan dan lain-lain. Nah, untuk seri T4 ini yang gue suka adalah dia itu setirnya itu atau stangnya ini bisa di-adjust. Artinya bisa turuni tuh,
bisa dinaikin. Jadi untuk kayak gua nih, tinggi gua 178, itu gue masih nyaman pakai ini. Walaupun lu lihat kayaknya kecil ya, tapi ini nyaman. Sumpah nyaman banget, karena biasanya kalau sepeda kecil, kalau ininya fix, itu biasanya stangnya di bawah kan. Lu agak nunduk bawanya, nunduk begini. Tapi kalau ini enggak. Jadi lu tangan lu masih sedikit lurus gitu. Jadi nyaman lah pakai sepeda kayak gini. Terus kalau dilihat dari joknya juga lumayan lebar. Jadi bisa nopang pantat lo di sini lebih enak. Walaupun biasanya orang ganti atau tambahin kayak pads gitu biar lebih empuk. Dia ini double disc atau dua-duanya cakram depan belakang. Memang sih kalau dilihat remnya belum hidrolik ya. Remnya belum hidrolik, tapi gue tahu sebabnya karena ini memang dilipat. Jadi sempat ada beberapa kasus kalau dilipat dia hidrolik, kadang-kadang dia harus bleeding ulang terus. Jadi kenapa dia nggak pakai hidrolik, gue paham sih maksudnya. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat lu pakai mode listrik, ini mampu bawa kita tuh berapa kilo? Tadi gue udah jelasin waktu gue lagi goes, untuk OneBot T4 sendiri, dia bisa range-nya ya, jaraknya itu bisa 40-50 km. Itu pun tergantung berat badan lo. Kayak gua nih, berat badan gua 90-an, dia bisa bawa gua 40 kilo dengan mode pedal assist. Terus dia sanggup bawa berapa kilo bebannya? Untuk yang T4 dia bisa 110 kilo. Jadi kalau buat gue sih aman, kayak gitu. Nah, ada satu lagi nih fitur yang gue suka. Sebetulnya sih apa ya? Ini pertanyaan banyak orang. Lu kan pakai listrik. Terus kalau tiba-tiba habis tengah jalan tapi lu mau tetap pakai listriknya, lu bawa chargernya berat dong. Nah, ini yang gue suka dari OneBot. Lu tau gak? Gue dari tadi, gue tuh sebetulnya bawa chargernya. Lu mau tahu chargernya? Ada di tas gue sini. Ntar lu gue buka ya. Ntar, ini agak. Nah, lo pasti punya semua kan sling bag kayak gini. Ini gue bawa charger di sini. Chargernya kecil, jadi compact. Tuh, cuman segini doang chargernya. Jadi cara ngecasnya lo tinggal colokin pakai ini, terus colokin sepedanya di sini. Nah, yang kecil. Nah, kayak gitu. Jadi praktis banget, lo naik sepedahan juga bisa buat bawa charger dengan tas lo yang sekecil ini, bareng sama dompet dan lain-lain. Nah, untuk T4 sendiri, dia baterainya nggak bisa dilepas. Tapi untuk tipe OneBot yang lain, itu baterainya bisa dilepas. Makin asik kan? Berhubung mendung nih. Jadi, gue mau bawa ini ke satu tempat, karena kebetulan udah mulai siang. Gue lapar men. Kayaknya seru nih kalau kita ke tempat makan siang naik OneBot. Oke, kita riding ya. Yuk. Nah, gini enaknya kalau lu punya sepeda listrik lipat. Lu bisa nongkrong di kafe tanpa lu takut sepedanya hilang. Lu bisa makan siang juga gitu kan. Tuh. Canggih kan? Gue baru duduk udah dikasih minuman ya. Nah, sekarang lu juga bisa langsung ngecas juga di sini. Ya, tapi lu harus izin dulu sama yang punya kafe, boleh apa enggak naruh sepeda lipat lu di sini. Ya, kita kan harus izin, namanya orang timur harus sopan santun. Kayak ini. Dah, gue ngecas dulu ya. Kecil. Nah, ini juga chargernya dayanya kecil.
cuman 36 volt 5,2 Ah. Sama lah kayak ngecas laptop, jadi lo nggak akan bikin takut yang punya cafe, nggak akan bikin listriknya jadi mahal. Udah, tinggal dicas di sini. Beres, lo minum, full charge, kita tinggal balik udah full lagi. Oke. Tadi selama perjalanan tuh gue udah pakai 3 mode yang tadi gue sebutin. Ada pakai manual, ada pakai pedal assist, sama 100% gue listrik. Ya lumayan, kayak lu naik motor tapi ada pedalnya. Lu bisa nikmatin juga olahraganya kalau lu pakai manual kayak gitu. Nah, enak buka masker kali ya. Karena kan gue sendirian juga kan, aman. Nah, jadi ya lumayan sih, sepeda ini lu bisa gantiin, misalkan lu mau santai, gantiin motor, lu bisa kerja pakai ini. Ya lumayan efisien, lo nggak harus beli bensin, terus juga lo mau ngecas juga, ya kayak yang punya cafe ini nih. Ngelihat sepeda ini nggak takut dalam artian gede banget, karena compact, bisa dilipet, lo nggak ganggu orang lain, terus juga listriknya juga nggak gede. Jadi nggak bikin rugi lah tukang kafe, lumayan lah. Makanya menurut gue sih pakai one board ini lumayan realistis ya buat lo yang sering mondar-mandir, terus di perkotaan yang macet, lo bisa naik sepeda, irit, nggak bayar bensin dan lain-lain sih. One board oke lah, segitu aja. Nantikan lagi episode suka-suka Budi yang lain ya. Nanti gue akan bawa mainan-mainan aneh lain. Oke, thank you guys. Gue minum dulu, aus.